Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri topik tentang bagaimana mengalami jawaban doa. Bagaimana dengan saudara hari-hari ini? Adakah saudara sudah mengalami jawaban dari doa-doa saudara? Adakah saudara sudah mengalami jawaban dari seruan dan kerinduan saudara di hadapan Tuhan? Saya rindu kalau saudara sudah mengalami jawaban-jawaban doa saudara, saudara saksikan apa yang saudara alami, jawaban doa apa yang saudara alami, dan bagaimana saudara mengalami jawaban-jawaban doa tersebut, supaya kesaksian saudara menjadi kekuatan bagi anak-anak Tuhan yang lain, dan mereka pun akan terus bersemangat untuk berdoa. Silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom-kolom komentar video ini saudara. Bagi saudara yang belum mengalami jawaban dari doa-doa saudara, jangan putus asa, jangan undur, jangan lemah saudara. Tetap semangat, kita akan terus belajar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, bagaimana supaya saya dan saudara mengalami jawaban dari doa-doa dan pergumulan kita. Firman Tuhan memberi jalan bagi kita saudara. Firman Tuhan akan menerangi kita bagaimana kita mengalami rancangan Tuhan perkara besar. Bagaimana kita mengalami jawaban-jawaban doa kita. Itu sebabnya terus siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan renungan ini dengan segenap hati saudara, dan kemudian ambil komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara adalah dari Yakobus pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Yakobus pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata,
roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hei kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hei kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tawamu kau ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yakobus menegaskan kepada umat-umat Tuhan bagaimana supaya mereka mengalami jawaban-jawaban doa. Karena di sini ditegaskan bahwa mereka tidak mengalami jawaban doa, itu disebabkan oleh beberapa hal. Ada alasan sehingga mereka tidak mengalami jawaban-jawaban dari doa-doa mereka. Mereka mungkin berseru kepada Tuhan, mereka sudah lama berseru kepada Tuhan, tetapi doa mereka tidak dijawab, seruan mereka tidak dijawab. Dan kemudian mereka protes, mereka bersungut-sungut kenapa sebagai anak-anak Tuhan doa mereka tidak dijawab. Dan kemudian Yakobus menegaskan kenapa doa-doa mereka tidak dijawab, atau kenapa mereka tidak mengalami jawaban doa. Dan mungkin hari ini saudara, ada saudara anak-anak Tuhan yang saudara sudah berdoa, saudara sudah lama berdoa, saudara telah menaikkan permohonan doa saudara, tetapi doa saudara belum dijawab, saudara belum mengalami jawaban doa. Saudara merindukan jawaban-jawaban doa, tetapi sampai hari ini saudara belum mengalami jawaban doa. Mari kita belajar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, bagaimana supaya kita mengalami jawaban doa di dalam hidup kita. Yang tentu saja semua kita rindu, kita mengalami jawaban-jawaban doa kita. Yang pertama kita akan lihat saudara, dikatakan di ayat 1, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah saudara, di ayat 1 dan ayat kedua ini Yakobus menegur anak-anak Tuhan karena mereka sibuk melakukan hal-hal negatif, karena mereka sibuk hidup dengan cara hidup yang negatif, bahkan cara hidup yang fatal, cara hidup yang brutal, cara hidup dunia, di mana mereka bertengkar, lalu kemudian malah saling membunuh, mereka iri hati. Mereka melakukan itu semua dalam kehidupan mereka. Itu menjadi gaya hidup mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mencapai apa yang mereka inginkan. Dan Yakobus menegaskan bahwa mereka tidak mencapainya. Kenapa? Karena mereka tidak berdoa. Karena mereka sibuk hidup dengan cara-cara hidup yang negatif, dengan karakter sifat perbuatan hidup yang negatif. Nah saudara, itu yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini. Terlalu banyak orang-orang yang hidup dengan cara hidup yang negatif, dan dengan cara hidup yang negatif itu membuat mereka tidak mempunyai cara hidup berdoa, tidak mempunyai sikap atau kebiasaan hidup berdoa. Padahal mereka punya keinginan, mereka punya kerinduan, tetapi mereka tidak mencapainya. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kebiasaan hidup berdoa. Kenapa mereka tidak memiliki kebiasaan hidup berdoa? Karena mereka terbiasa dengan cara-cara hidup yang negatif. Terkadang orang mempersalahkan situasi, orang mempersalahkan Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan. Kenapa apa yang kuinginkan tidak tercapai? Padahal ketika dikoreksi,
ketika dianalisa dalam hidupnya, dia tidak mencapai apa yang dia inginkan karena dia tidak berdoa. Kenapa dia tidak berdoa? Karena terlalu banyak cara hidup, karakter, kebiasaan negatif yang memenuhi kehidupannya. Dia hidup dengan cara hidup yang negatif, dia sibuk dengan cara hidup yang negatif, sehingga kebiasaan hidup berdoa itu tidak ada di dalam hidupnya. Itu sebabnya Yakobus berkata di sini, kenapa kamu tidak mencapai apa yang kamu inginkan? Karena kamu tidak berdoa. Kenapa kamu tidak berdoa? Karena hidupmu itu dipenuhi oleh cara hidup, kebiasaan, karakter, tabiat negatif. Saat ini saudara, saya rindu kita merenungkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Adakah saudara hari ini memiliki gaya hidup berdoa? Bahkan apapun yang terjadi, saudara tetap hidup berdoa. Atau jangan-jangan kita menginginkan jawaban doa, padahal kita tidak berdoa. Hidup kita dipenuhi oleh cara hidup, tabiat, dan kebiasaan negatif. Kita lupa berdoa karena hidup kita terlalu negatif. Begitu banyak orang-orang yang mengalami situasi dan kondisi yang demikian, saudara. Itu sebabnya hari ini saya mau menegaskan saudara, kalau saudara mau mengalami jawaban doa, berdoalah dan tinggalkan cara hidup, karakter yang negatif. Dan dikatakan juga saudara bahwa di ayat 2, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperolehnya karena kamu tidak berdoa. Di sini dikatakan bahwa ada keinginan, menginginkan sesuatu, lalu kemudian juga disebutkan bahwa tidak mencapai tujuan. Ada keinginan, ada tujuan. Lalu kemudian keinginan dan tujuan itu harus disampaikan kepada Allah melalui doa. Dan kemudian kita akan mengalami jawaban doa. Artinya dalam hidup ini saudara, kita harus menargetkan apa yang menjadi tujuan-tujuan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Dan atas kerinduan dan keinginan itu jangan isi dengan hal-hal yang negatif. Jangan campur, jangan gabungkan keinginan-keinginan dan tujuan-tujuan kita itu dengan tabiat negatif, dengan cara hidup negatif. Tetapi susunlah, wujudkanlah keinginan dan tujuan-tujuan kita itu dengan berdoa kepada Tuhan. Wujudkanlah itu melalui doa di hadapan Tuhan. Artinya naikkan keinginan-keinginan dan tujuan-tujuan saudara melalui doa kepada Tuhan. Hari ini adakah yang menjadi kerinduan saudara? Adakah kerinduan-kerinduan dan tujuan-tujuan saudara? Tentu saja ada saudara. Kalau hidup kita tanpa tujuan, hidup kita tanpa keinginan, itu hidup yang tentu saja begitu gersang. Saya percaya setiap saudara punya keinginan. Dan keinginan itulah yang menumbuhkan gairah dalam hidup ini saudara. Saya percaya saudara punya tujuan-tujuan yang saudara rindu capai dalam hidup saudara. Dan tujuan-tujuan yang saudara ingin capai itulah yang menimbulkan gairah dalam hidup saudara, yang menumbuhkan gairah dalam hidup saudara. Dan bagaimana supaya keinginan dan tujuan-tujuan kita itu tercapai? Mari kita naikkan itu dalam doa. Dan jauhkan diri kita dari hal-hal yang negatif, pertengkaran, iri hati. Dan apa yang kita inginkan itu bukan hawa nafsu tentu saja. Karena hawa nafsu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan itu dengan penuh kemurnian di hadapan Tuhan. Artinya saudara, yang pertama saat ini saya mengajak anak-anak Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan saudara? Apa yang menjadi tujuan saudara? Mari kita sama-sama naikkan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi tujuan saudara di hadapan Tuhan melalui doa-doa kita. Dan percaya Allah mendengar doa kita, dan Allah sanggup menjawab doa-doa kita. Tentukan tujuan saudara,
tentukan apa yang menjadi keinginan-keinginan saudara, tentukan target-target saudara di dalam hidup saudara, lalu kemudian mari kita naikkan semuanya itu di hadapan Tuhan. Maka ketahuilah saudara bahwa lebih dari apa yang saudara doakan, Allah sanggup lakukan. Lebih dari apa yang saudara rindukan, Allah sanggup lakukan. Saudara, di tahun yang lalu saya menghadapi satu situasi yang sangat sulit. Situasi yang sangat berat. Dan dalam situasi yang berat itu saudara, itu bisa saja membuat saya menjadi berpikir negatif, membuat saya berputus asa, membuat saya mengisi hidup saya dengan hal-hal negatif. Tetapi saya memilih melakukan firman Tuhan. Dalam situasi yang berat itu, saya menentukan apa yang saya inginkan, apa yang saya mau capai dalam situasi yang sulit dan berat itu. Lalu kemudian atas keinginan-keinginan itu, atas target-target yang saya mau capai, bersama dengan istri saya kemudian mulai berdoa, mulai bermohon, mulai menangis di kaki Tuhan, memohon campur tangan Tuhan, memohon mujizat Tuhan, memohon Allah ikut campur tangan atas situasi yang berat yang sedang kuhadapi. Lalu kemudian kami melihat saudara bahwa Allah melakukan lebih dari apa yang kami doakan, bahkan jauh melampaui apa yang kami doakan. Kami minta 1, diberi 5 bahkan sampai 10. Dahsyat Tuhan bekerja, ajaib Tuhan bekerja. Itu sebabnya saya mau menegaskan kepada saudara, saat ini hidupmu berat, ada masalah, ada persoalan, ada beban dalam hidupmu. Saat ini tentukan apa yang saudara inginkan atas semua situasi itu. Tentukan apa yang saudara rindukan. Kalau saudara sakit, saudara rindu kesembuhan. Kalau saudara ekonomi saudara hancur, saudara rindu pemulihan ekonomi. Kalau saudara bermasalah, saudara rindu masalah saudara selesai. Mari mulai tentukan target saudara, tentukan keinginan saudara, dan mulai naikkan dalam doa kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang sanggup melakukan lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita serukan kepada Tuhan. Dan saya percaya saudara akan mengalaminya. Jawaban-jawaban dari Tuhan akan terwujud dalam hidup saudara. Saudara akan melihat Allah melakukan lebih dari apa yang saudara doakan, lebih dari apa yang saudara rindukan di dalam kehidupan saudara. Mari mulai berdoa saudara. Doakan kerinduan-kerinduan saudara, doakan seruan-seruan saudara kepada Allah. Itu hal pertama yang Tuhan ingin kita lakukan saudara. Kalau kita merindukan, kita mengalami jawaban-jawaban doa. Singkirkan hal-hal yang negatif, singkirkan karakter, sifat, perbuatan-perbuatan yang negatif. Lalu kemudian mulai tentukan apa yang menjadi kerinduan saudara, tujuan saudara. Lalu naikkan itu dalam doa-doa dan permohonan saudara secara konsisten kepada Tuhan. Maka sekali lagi, saudara akan mengalami lebih dari apa yang saudara doakan, lebih dari apa yang saudara pikirkan. Hal kedua saudara, yang harus kita lakukan untuk kita mengalami jawaban-jawaban doa dalam hidup kita, itu ada di ayat yang ketiga, di mana firman Allah berkata, "Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Nah saudara, hal yang ditegur oleh Yakobus dari umat-umat Tuhan di sini adalah bahwa mereka tidak menerima jawaban-jawaban dari doa mereka, padahal mereka sudah berdoa. Kalau yang pertama tadi mereka ditegur karena mereka tidak berdoa, mereka sibuk dengan hal-hal negatif. Tetapi yang kedua ini mereka sudah berdoa. Ada sekelompok orang yang mereka sudah berdoa, mereka sudah naikkan doa-doa mereka, bahkan mereka konsisten berdoa, mereka setia berdoa di hadapan Tuhan. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah mereka salah berdoa. Kenapa saudara? Karena apa yang mereka doakan itu hendak mereka gunakan untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Apa yang mereka doakan itu hendak mereka habiskan untuk hawa nafsu mereka. Jadi masalah atau kesalahan dari doa mereka di sini adalah
Apa yang mereka minta, mereka mau gunakan itu untuk hawa nafsu mereka. Itu yang menjadi masalahnya, saudara. Nah, jadi yang ditegur dari umat-umat Tuhan pada waktu itu adalah mereka sudah berdoa tetapi mereka salah berdoa. Di mana kesalahan dari doa mereka, mereka mau menggunakan apa yang mereka doakan itu untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara berdoa di hadapan Tuhan, maka analisa terlebih dahulu, koreksi terlebih dahulu doa-doa saudara. Apakah doa-doa saudara itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu saudara? Ataukah doa-doa saudara itu saudara rindukan untuk saudara bisa menjadi berkat? Artinya saudara, dalam hidup ini pada prinsipnya, apapun yang kita lakukan, seharusnya semuanya yang pertama jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang pertama, karena Allah tidak akan melakukan apa yang melanggar karakternya, melanggar sifatnya. Kalau kita meminta sesuatu itu melanggar sifat dan karakternya, melanggar sifat dari Allah itu sendiri, maka Allah tidak akan lakukan itu bagi kita. Maka yang pertama adalah bahwa apapun yang kita mohonkan, maka seharusnya itu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kedua, apapun yang kita mohonkan, maka seharusnya itu sesuatu yang menjadi berkat bagi orang lain. Itu dua hal yang sangat prinsip, saudara. Yang pertama, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, jadi berkat bagi orang lain. Nah, yang menjadi masalahnya bagi jemaat yang ditegur oleh Yakobus ini, tidak ada di sana untuk kemuliaan Tuhan dan tidak ada di sana jadi berkat bagi orang lain. Yang ada di sana adalah memuaskan hawa nafsu. Dan itu yang sering kali banyak terjadi dalam kehidupan manusia. Apa yang dimohonkan, apa yang dirindukan, itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu, bukan untuk jadi berkat bagi banyak orang, bukan untuk jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya mau kita mengoreksi diri, saudara, atas segala kerinduan-kerinduan kita, atas segala doa-doa kita, atas segala permohonan-permohonan kita. Adakah kita sudah naikkan itu semua berdasarkan kerinduan untuk memuliakan nama Tuhan, berdasarkan kerinduan untuk menjadi berkat bagi banyak orang? Kalau kita dasarkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, kalau kita dasarkan itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang, kita akan menyaksikan bahwa lebih dari apa yang kita pikirkan, Allah kerjakan bagi kita. Ada begitu banyak kesaksian, saudara. Ada satu kesaksian dari seorang anak Tuhan di negara Korea, saudara, di mana saya tahu kesaksian ini karena saya sering mendengar dan saya lihat bekas wujud dari kesaksian ini. Saudara, ada satu anak Tuhan di mana dia punya satu perusahaan. Lalu kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, kalau Engkau memberkati perusahaan ini, maka aku akan membangun 100 gereja di masa hidupku. Satu demi satu aku akan bangun tahun demi tahun. Itu yang dia doakan kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Bahwa dia membangun perusahaan itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Dia mau membangun 100 gereja di seluruh dunia di sepanjang hidupnya. Dia mau jadi berkat bagi orang lain juga, supaya anak-anak Tuhan di pelosok-pelosok bisa diberkati. Anak-anak Tuhan di pelosok-pelosok bisa beribadah ketika mereka punya rumah ibadah. Nah, kemudian apa yang terjadi, saudara? Akhirnya perusahaan yang dibangun anak Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Perusahaan ini semakin maju dan semakin berkembang, semakin maju dan semakin berkembang. Bahkan hari ini di setiap rumah-rumah kita, saya percaya ada merek dari perusahaan ini, sekalipun saya tidak menyebutkan merek dari perusahaan ini, saudara. Artinya perusahaan ini semakin maju, semakin maju, semakin maju dan semakin maju. Bahkan jadi perusahaan yang begitu maju di negara Korea, saudara. Lalu kemudian ini sudah menjadi bukti bahwa ketika anak Tuhan ini
merindukan supaya perusahaannya bisa jadi berkat bagi banyak orang, bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Akhirnya Tuhan menjawab doanya, menjadikan perusahaan ini menjadi perusahaan yang begitu berkembang, begitu maju. Dan pada akhirnya beberapa tahun yang lalu saya mendengar anak Tuhan ini kembali meningkatkan komitmennya dan kerinduannya. Dia berkata bahwa, Tuhan, kalau Engkau terus memberkati perusahaan ini, aku akan membangun 1000 gereja selama aku hidup. Lihat saudara, tadinya ketika dia berkomitmen untuk membangun 100 gereja, Tuhan berkati dahsyat dan luar biasa. Dan sekarang dia bahkan sanggup untuk membangun 1000 gereja selama dia hidup, selama dia ada di dunia ini. Dia mau membangun 1000 gereja di seluruh dunia ini. Hari ini, mari kita lihat ke dalam hidup kita, saudara. Kita belajar dari anak Tuhan ini. Apa yang kita lakukan selama ini? Apa yang sudah menjadi dampaknya bagi orang lain? Apa yang kita rindukan selama ini? Apa yang kita perjuangkan? Apa yang kita doakan? Apa yang sudah menjadi dampaknya bagi kemuliaan nama Tuhan? Jangan-jangan apa yang kita doakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu semua hanya untuk hawa nafsu kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudara, di dalam kehidupan saya ada kerinduan-kerinduan. Dan saya juga ada komitmen-komitmen di hadapan Tuhan. Dan saya percaya apa yang menjadi kerinduan saya diwujudkan oleh Tuhan. Dan aku pun akan mewujudkan komitmen-komitmenku di hadapan Tuhan. Saya percaya dengan kerinduan itu Allah akan mewujudkan perkara besar lebih dari apa yang kupikirkan. Atas kerinduan dan doa-doa itu Allah akan mewujudkan perkara besar lebih dari apa yang kuinginkan. Dan aku pun percaya itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Itu sebabnya hari ini mari analisa kehidupan saudara. Apa yang saudara rindukan, apa yang saudara doakan, sudahkah itu untuk kemuliaan Tuhan, dan sudahkah itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang? Mungkin saat ini saudara punya kerinduan supaya apa yang Tuhan wujudkan dalam hidup saudara itu bisa berdampak bagi pekerjaan Tuhan, itu bisa berdampak bagi jiwa-jiwa. Mari saudara doakan itu terus, maka saudara akan lihat Allah mewujudkan lebih dari apa yang saudara doakan. Jadi yang kedua yang kita lihat di sini, kenapa umat-umat Tuhan pada waktu itu tidak menerima jawaban doa? Karena mereka salah berdoa. Di mana salahnya mereka berdoa? Mereka berdoa, mereka memohon, dan mereka mau menggunakan apa yang mereka doakan, apa yang mereka mohonkan itu. Mereka mau habiskan, kalau itu dijawab Tuhan, mereka mau itu gunakan itu semua untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Padahal seharusnya dalam hidup ini, apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan, seharusnya yang pertama jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan yang kedua jadi berkat bagi banyak orang. Dan kalau itu yang kita lakukan, percayalah bahwa saudara akan mengalami berkat yang dahsyat dan berlebih dalam hidup saudara. Kemudian yang ketiga saudara, yang menjadi kesalahan umat-umat Tuhan pada waktu itu, sehingga mereka tidak mengalami jawaban-jawaban doa mereka, adalah ada di ayat 4. Hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yang menjadi masalah dari umat-umat Tuhan pada waktu itu adalah mereka tidak setia kepada Tuhan. Malah dikatakan di sini, mereka bersahabat dengan dunia. Mereka melakukan perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang salah di hadapan Tuhan. Mereka hidup melakukan dosa, bersahabat dengan dunia. Sehingga Yakobus berkata bahwa ketika kamu bersahabat dengan dunia, kamu menjadikan dirimu musuh Allah. Jadi bagaimana mereka bisa mengalami jawaban doa sedangkan mereka menjadikan dirinya musuh Allah? Kenapa mereka menjadikan dirinya? Bagaimana mereka menjadikan dirinya musuh Allah? Mereka bersahabat dengan dunia, mereka melakukan dosa, mereka hidup dalam dosa. Sehingga di ayat 5 dikatakan, jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Bukan hanya Allah tidak akan bekerja mewujudkan doa, bahkan Roh Kudus yang ada dalam diri umat-umat Tuhan
yang Roh Kudus di sana berperan untuk menolong umat-umat Tuhan, untuk menuntun umat-umat Tuhan, bekerja dalam kehidupan umat-umat Tuhan, itu malah diingini Tuhan dengan cemburu, kata firman Tuhan. Artinya apa? Apa yang ada malah akan diambil. Bukannya apa yang didoakan, apa yang dirindukan diwujudkan oleh Allah, malah apa yang ada pun akan diambil jika umat-umat Tuhan menjadikan dirinya musuh Allah dengan bersahabat dengan dunia, dengan tidak setia ikut Tuhan, tidak setia sebagai umat-umat Tuhan. Maka apa yang ada dalam dirinya pun, termasuk roh yang ada dalam dirinya pun, akan diambil, kata firman Tuhan. Saudara, wajar waktu itu umat-umat Tuhan tidak mengalami jawaban doa, karena Allah marah, Allah malah cemburu. Allah menginginkan apa yang Tuhan sudah taruh dalam diri mereka, yaitu roh Allah. Bagaimana mereka bisa mengalami jawaban doa, sedangkan apa yang ada di dalam diri mereka pun diingini oleh Allah. Bahkan selanjutnya Tuhan berkata, saudara, di ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Di sini Allah menegaskan bahwa Allah menentang orang yang congkak. Firman Allah menegur kecongkakan dari umat-umat Tuhan yang bersahabat dengan dunia pada waktu itu. Dan Tuhan mau mereka merendahkan hati supaya mereka mengalami jawaban dari doa-doa mereka. Bahkan dikatakan ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tuhan mau umat-umatnya tunduk kepada Dia dan melawan iblis. Karena kalau mereka bersahabat dengan dunia, maka iblis akan mulai berperan di sana. Kalau mereka mulai bersahabat dengan dunia, maka iblis mulai akan bekerja di sana. Dan bukannya jawaban-jawaban doa yang akan mereka alami, tetapi apa yang menjadi tipuan iblis, apa yang menjadi siasat iblis, yaitu kehancuran dan kebinasaan, itu yang akan mereka alami. Nah, itu sebabnya firman Allah menegaskan bahwa supaya mereka tunduk kepada Allah, karena selama ini mereka telah tidak setia. Tetapi supaya mereka kembali mendekatkan diri kepada Tuhan dan tunduk kepada Allah, lawan iblis. Ayat 8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai semua orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi kita lihat jelas di sini, saudara, bahwa masalah dari umat-umat Tuhan pada waktu itu, kenapa mereka tidak mengalami jawaban doa? Karena mereka mendua hati, karena mereka tidak setia. Sehingga Tuhan berkata bahwa mereka harus mendekat kepada Allah, lawan iblis, jangan bersahabat dengan dunia, tetapi dekatkanlah diri kepada Allah. Dan mereka juga harus mentahirkan diri mereka dari dosa-dosa mereka, dari kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Mereka harus hidup dekat dengan Allah. Maka dengan demikian mereka akan mengalami jawaban dari doa-doa mereka. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini, saudara? Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Apakah saudara anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan? Anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, anak-anak Tuhan yang hidup dalam kerendahan hati dan kebenaran. Itu hal-hal yang Tuhan inginkan dari umat-umat Tuhan pada waktu itu, dan itu juga yang Tuhan inginkan dari kehidupan setiap kita, saudara. Kalau kita rindu mengalami jawaban doa, karena dengan tidak demikian berarti kita bersahabat dengan dunia. Kalau kita bersahabat dengan dunia, itu artinya kita juga bersahabat dengan iblis. Dan kalau kita bersahabat dengan iblis, kehancuran, kebinasaan, itulah yang akan kita alami di dalam hidup kita. Nah, bagaimana dengan saudara? Apakah hari ini saudara hidup dekat dengan Tuhan? Hidup setia kepada Tuhan? Hidup dalam kebenaran? Mari lakukan hal-hal itu kalau saudara rindu jawaban doa di dalam kehidupan saudara. Yang menjadi masalah umat-umat Tuhan pada waktu itu adalah mereka rindukan jawaban doa. Bahkan mereka mungkin berdoa pada waktu itu, tetapi hidup mereka
tidak mencerminkan anak-anak Tuhan yang merindukan jawaban doa itu menjadi kenyataan dalam hidup mereka. Kenapa, saudara? Karena mereka mendua hati. Mereka bersahabat dengan dunia. Dan dengan tidak sadar mereka sedang mengundang iblis bekerja dalam hidup mereka kalau mereka mendua hati dan bersahabat dengan dunia. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan bersahabat dengan dunia, tetapi dekatkanlah dirimu kepada Allah dan lawan iblis supaya dia lari daripadamu. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, maka Tuhan itu akan mendekat dan bekerja di dalam hidupmu. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di dalam video ini, bahwa kita sudah belajar bagaimana sehingga pada waktu itu umat-umat Tuhan tidak mengalami jawaban doa. Mereka tidak mengalami jawaban doa karena yang pertama, mereka memang tidak berdoa. Mereka terlalu sibuk dengan kebiasaan-kebiasaan negatif, karakter-karakter mereka yang negatif, perbuatan-perbuatan mereka yang negatif dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak berdoa. Dan tidak mungkin orang yang biasa hidup negatif, saudara, dan kemudian hidup dalam doa, itu sesuatu yang bertolak belakang. Tidak mungkin orang bisa menjalani kehidupan yang demikian, berdoa dengan benar tetapi hidupnya negatif, tidak mungkin. Nah, itu sebabnya umat-umat Tuhan pada waktu itu tidak hidup berdoa, karena mereka penuh dengan kebiasaan negatif. Padahal di sisi lain mereka merindukan jawaban doa. Bagaimana mereka bisa mengalami jawaban doa kalau mereka tidak berdoa? Dan bagaimana mereka berdoa kalau hidup mereka penuh dengan kebiasaan-kebiasaan negatif? Itu sebabnya dalam hidup kita berdoalah. Dan supaya saudara bisa berdoa, singkirkan kebiasaan, tabiat, karakter yang negatif dari hidup saudara, supaya saudara bisa berdoa dan kemudian saudara mengalami jawaban doa. Dan yang kedua, kita juga sudah belajar kenapa umat-umat Tuhan tidak mengalami jawaban doa, karena mereka salah berdoa. Apa yang salah dengan doa mereka? Mereka berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Apa yang mereka panjatkan, apa yang mereka doakan, itu semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Dan tentu saja Allah tidak berkenan kepada hal yang demikian. Yang pertama dalam hidup ini haruslah untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Dan yang kedua haruslah jadi berkat bagi orang lain. Kalau kita sudah jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, sudah jadi berkat bagi orang lain, yakinlah Tuhan akan melimpahkan dalam hidup saudara. Percaya itu, saudara. Aku mengalami dalam hidup ini bahwa jika fokus dalam hidupku memuliakan Tuhan, jika fokus dalam hidupku menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan mencurahkan berkatnya dahsyat berlimpah di dalam hidup ini. Jadi itu yang pertama, renungkan apakah doa-doa saudara tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan renungkan juga apakah doa-doa saudara tujuannya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ataukah doa-doa saudara hanya berisi hawa nafsu? Ataukah doa-doa saudara hanya berisi keinginan-keinginan untuk memuaskan hawa nafsu saudara, untuk memuaskan ego saudara? Kalau itu yang ada, maka saudara tidak akan bisa mengalami jawaban doa yang dahsyat dalam hidup saudara. Lalu yang ketiga, saudara, kenapa umat-umat Tuhan tidak mengalami jawaban doa? Karena mereka bersahabat dengan dunia, karena mereka jauh dari Tuhan, karena mereka hidup dalam dosa. Itu sebabnya Tuhan berkata bahwa mereka harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau tidak, maka mereka akan hancur oleh iblis. Itu sebabnya Tuhan juga berkata, lawan iblis supaya dia lari daripadamu. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa hidup dalam daging, keinginan daging. Mereka jauh dari Tuhan, tentu saja iblis mendekat. Dan kalau iblis mendekat, saudara, maka kehancuran yang akan terjadi. Nah, itu sebabnya Tuhan berkata, dekatkan dirimu kepada Allah, lawan iblis supaya dia lari daripadamu. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah hidup kita sedang kita jalani dalam kehidupan yang dekat dengan Tuhan? Apakah kehidupan yang sedang kita jalani hari ini adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan? Kalau tidak, saudara, maka hidup kita akan semakin jauh dari Tuhan. Dan kalau hidup kita jauh dari Tuhan, iblis yang akan mendekat dan menghancurkan hidup kita. Bagaimana kita mengalami jawaban doa kalau kita menjadikan diri kita musuh Allah dan jauh dari Allah? Dekatkan dirimu kepada Allah supaya Tuhan mendekat kepada saudara. Lawan iblis supaya dia lari daripadamu dan jalani hidup benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Artinya kesimpulannya hari ini, kalau saudara rindu jawaban-jawaban doa di dalam kehidupan saudara, maka berdoalah.
Yang kedua, berdoalah dengan benar. Dan yang ketiga, hiduplah dengan benar. Maka dengan demikian kita akan mengalami jawaban doa yang dahsyat dalam hidup kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Terapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini supaya saudara mengalami jawaban-jawaban doa di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Mereka merindukan jawaban doa. Mereka rindu mengalami dan menerima jawaban dari doa-doa mereka. Dan kami sudah belajar firman-Mu, bahwa untuk kami mengalami jawaban doa, kami harus berdoa. Ajar anak-anak-Mu untuk hidup dalam doa dan setia berdoa. Ajar mereka untuk tidak jemu-jemunya menaikkan doa-doa dan seruan mereka di hadapan Tuhan. Ajar mereka untuk tidak jemu-jemunya untuk menaikkan seruan mereka sampai mereka akhirnya menerima jawaban doa. Dan firman-Mu juga mengajar kami supaya dalam doa-doa kami adalah untuk kemuliaan Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kami. Ajar anak-anak-Mu menaikkan doa-doa yang tujuannya adalah bagi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Ajar kami menaikkan doa-doa yang benar ini ya Tuhan. Dan kami juga sudah belajar bahwa untuk kami mengalami jawaban doa, kami harus hidup benar, kami harus hidup dekat dengan Tuhan dan melawan iblis supaya iblis tidak mencuri apa yang kami rindukan terwujud dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, berkati mereka, dan biarlah setiap mereka mengalami jawaban doa di sepanjang kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepada-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli. Tetapi Engkau peduli kepada mereka, yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini
campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan, tolong ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes.
Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan, normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka, dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini, mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah,
yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas. Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah Tuhan, ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya. Dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan, sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan.
Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, Tuhan yang campur tangan, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan, sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka dalam nama Yesus. Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing.
Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini.
Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi terang-Mu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terang-Mu yang ajaib. Berkati gereja-Mu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.